Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sedulur. Berikut kita simak alur cerita Battle Through the Heavens Season 7. Semoga hari ini sedulur KB diberikan kesehatan dan kesuksesan. Monggo disimak. Sedikit gemetar tiba-tiba muncul di tirai hitam yang tersebar di langit. Sesaat kemudian, beberapa garis hitam tersebar dengan tenang. Sinar matahari yang menyilaukan segera menyebar dan mengeluarkan semua kegelapan di area ini. Tirai hitam dengan cepat menghilang dan semua orang di tanah terbuka menggunakan tangan mereka untuk menutupi sinar matahari yang tiba-tiba tersebar. Sesaat kemudian, mereka akhirnya mengangkat kepala dan melihat ke langit yang jauh. Pelindung Wu berdiri di udara. Tangannya menyeret sekelompok kabut hitam saat ini. Ada fluktuasi yang agak familiar yang dipancarkan dari kabut hitam. Segel tangan pelindung Wu berubah saat tangannya meraih gugusan kabut hitam dengan erat. Setelah itu, dengan sigap ia terhisap menjadi cincin di jarinya. Dia segera menghela nafas lega. Dia akhirnya menangkap orang tua yang telah melarikan diri selama bertahun-tahun ini. Kepala Aula akan senang ketika dia kembali kali ini. Pelindung Wu melirik Medusa yang bergegas setelah menjebak roh Yao Lao ke dalam cincin penyimpanan. Dia hanya tertawa dingin saat tubuhnya sedikit gemetar. Setelah itu, dia berubah menjadi kabut hitam yang menuju ke Xiao Yan yang berdiri diam di puncak pohon dengan cara seperti hantu. Cek cek cek, bocah, gurumu sudah ditangkap. Kamu juga harus pergi dan menemaninya. Pelindung Wu melarikan diri dari dikejar oleh Medusa dalam sekejap mata, dan menembak langsung ke Xiao Yan sambil tertawa dengan cara yang gelap dan dingin. Xiao Yan menunduk dan berdiri di puncak pohon dengan gaya yang membosankan. Dia tampaknya tidak merasakan serangan pelindung Wu dan tubuhnya benar-benar diam. Ekspresi Hai Bodong dan yang lainnya di samping berubah drastis saat mereka melihat pelindung Wu bergegas sekali lagi. Dia buru-buru menarik Xiao Yan untuk menghindar. Namun, pada saat ini, tubuh yang terakhir tampaknya telah dipaku di puncak pohon. Sesaat sulit untuk memindahkannya. Pelindung Wu tiba-tiba bergegas saat beberapa dari mereka ragu-ragu. Melihat situasi ini, Medusa yang bergegas dari belakang jelas-jelas tidak pada waktunya untuk menyelamatkannya. Bawa dia pergi. Sosok kecil yang cantik tiba-tiba muncul di depan tepat ketika Hai Bodong dan yang lainnya sekali lagi bersiap untuk langsung melawan pelindung Wu. Rambut panjang berwarna ungu terbawa angin. Ternyata Ziyan kecil yang jarang bertengkar. Namun, pada saat ini, wajah kecil gadis kecil ini ditutupi dengan ekspresi serius. Hai Bodong kaget saat melihat tindakan Ziyan. Dia segera mengatupkan giginya dan mengangguk. Tangannya menggunakan kekuatan dan dengan paksa menyeret Xiao Yan yang tumpul saat dia dengan cepat mundur. Gadis kecil, kamu mencari kematian. Pelindung Wu menatap dengan marah ketika dia melihat Ziyan benar-benar berani maju dan memblokirnya. Dia segera menjerit marah dan melambaikan tangannya. Kabut hitam yang bergelombang meletus. Mata seperti permata itu menatap tajam ke arah kabut hitam yang datang dengan cepat. Cahaya ungu yang tidak biasa perlahan memenuhi kedua mata Ziyan. Dia mengepalkan tangan kecilnya, dan cahaya ungu menutupi kedua lengannya sebelum mengeras menjadi lapisan kristal aneh berwarna ungu di tinjunya. Setelah itu berisi kekuatan menakutkan yang bisa menghancurkan gunung dan memecahkan batu saat dilempar dengan kejam. Blar, suara rendah dan dalam muncul dan beberapa lapisan kabut hitam yang berkumpul di sekitar pelindung Wu benar-benar berfluktuasi. Itu segera menghilang. Tidak disangka bahwa kekuatan Ziyan benar-benar mampu memblokir pukulan dari pelindung Wu, yang merupakan seorang elit Dozong. Tentu saja, tampaknya menggunakan kekuatan menakutkan semacam ini menempatkan beban yang sangat besar pada Ziyan. Oleh karena itu, setelah pukulan ini, cahaya ungu di matanya segera menjadi lelah. Bahkan auranya menjadi jauh lebih lemah. Pelindung Wu itu juga mengeluarkan teriakan terkejut ketika dia melihat bahwa Ziyan benar-benar memblokir serangan olehnya. Namun, sebelum dia bisa menyerang sekali lagi, cahaya warna-warni tiba-tiba turun dari langit. Wajah Medusa yang cantik dan sedingin es muncul di depan Ziyan.
Dia mengepalkan tangannya yang halus dan pedang panjang berbentuk ular 7 warna tiba-tiba menembus ke depan, menargetkan tenggorokan pelindung Wu. Pelindung Wu tidak berani dengan mudah meremehkan serangan Medusa. Cakar tangannya yang seperti hantu terulur dan segera menghantam dengan cara yang aneh karena dengan cepat bertabrakan dengan pedang ular 7 warna, membawa suara logam yang bertabrakan saat melakukannya. Dentang, dentang. Suara keras tersebut menyebabkan gendang telinga terasa nyeri menusuk. Medusa, apakah kamu benar-benar ingin menjadi musuh dengan Hall of Souls kami? Pelindung Wu berteriak dengan marah setelah berulang kali diblokir oleh Medusa. Dia sudah menunda banyak hal untuk waktu yang cukup lama. Hanya menangkap Yao Lao sudah membuatnya menghabiskan banyak tenaga. Lonjakan energi karena penggunaan teknik rahasia juga mulai menunjukkan tanda-tanda penghentian. Jika ini terus berlanjut, kemungkinan dia akan menemui ajalnya di tangan Medusa. Ekspresi Medusa dingin saat pedangnya menembus ke arah tempat fatal pelindung Wu. Tanpa meninggalkan jejak, murid-muridnya melirik Xiao Yan yang tampak kusam yang tampaknya telah kehilangan jiwanya. Beberapa amarah juga diam-diam melonjak dari dalam pupil matanya. Serangannya juga menjadi lebih tajam dan lebih ganas. Serahkan semangatnya. Cek cek cek, kamu bisa terus bermimpi, pelindung Wu tertawa dengan cara yang aneh. Dia menghindari ular seperti pedang dan matanya menatap Xiao Yan yang jauh dengan agak menyedihkan. Dia tertawa dengan sikap yang menyeramkan, bocah, anggap dirimu beruntung hari ini. Namun, Hall of Souls kami memiliki cukup banyak minat pada klan Xiao Anda. Lain kali, pelindung ini akan membuat Anda menemani guru Anda. Ayo berhenti hari ini. Tubuh pelindung Wu berkedip dan mulai melarikan diri setelah tawa dinginnya terdengar. Bajingan, serahkan semangat guruku. Xiao Yan, yang dalam keadaan kusam, segera pulih saat tawa pelindung Wu terdengar. Matanya langsung menjadi merah saat dia mengeluarkan raungan marah. Sepasang sayap api hijau giok menyala dan muncul di punggungnya. Kedua sayap mengepak saat dia menembak dengan liar ke arah yang pertama. Saat dia terbang, nyala api hijau giok tiba-tiba muncul di kedua tangannya dan dengan cepat mulai bergabung. Meskipun Xiao Yan saat ini terluka parah, dia tidak peduli tentang apapun dalam menghadapi pukulan Yao Lao yang ditangkap. Alih-alih marah, pelindung Wu bersukacita saat melihat Xiao Yan benar-benar berani menyerang. Orang ini pada dasarnya membiarkan dirinya ditangkap. Sosok Medusa berkedip dan bergerak tepat ketika pelindung Wu menunggu Xiao Yan datang dan mencarinya. Dia muncul di depan Xiao Yan yang bermata merah dan menangkapnya. Dia berbicara dengannya dengan suara yang dalam, jangan bertindak sembarangan. Anda harus sedikit lebih tenang jika tidak ingin guru Anda kecewa pada Anda. Tidak akan ada lagi orang yang bisa menyelamatkannya jika kamu tertangkap. Xiao Yan hanya diam-diam memulihkan beberapa alasan setelah mendengar suara Medusa. Dia menggosok segel api yang agak hangat di dahinya dan mengatupkan giginya dengan erat. Api hijau giok yang ada di kedua tangannya perlahan menjadi jauh lebih redup. Pelindung Wu segera menggelengkan kepalanya karena kecewa saat melihat Medusa turun tangan. Dia dengan dingin tersenyum dan berkata, sungguh, anak nakal, gurumu bukanlah tubuh spiritual biasa. Bahkan kepala aula menjunjung tinggi dia dan tidak akan melakukan apapun padanya dalam waktu singkat. Makanya, datanglah. Datanglah ke Hall of Souls untuk menyelamatkannya. Pelindung ini menanti Anda. Pelindung Wu juga berhenti tinggal lebih lama setelah tawa dinginnya terdengar. Tubuhnya bersinar dan berubah menjadi kabut hitam sebelum bergegas ke cakrawala dengan cara seperti kilat. Dia dengan cepat menghilang. Kecepatan itu adalah sesuatu yang bahkan Medusa sulit untuk mengejarnya. Mata Xiao Yan menatap tajam ke arah pelindung Wu yang telah menghilang. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba meraih kepalanya dan meraung. Raungannya dipenuhi dengan rasa sakit dan kesedihan. Medusa dengan lembut menghela nafas saat dia melihat mata merah tua Xiao Yan yang berlinang air mata. Wajah cantik yang biasanya acuh tak acuh itu tiba-tiba menjadi jauh lebih lembut. Tangannya yang lembut menepuk kepala Xiao Yan saat dia berkata dengan lembut, kamu harus berlatih keras jika kamu ingin menyelamatkan gurumu.
Dia telah menaruh semua harapannya padamu. Jangan mengecewakannya terlebih lagi, Anda tidak akan merasa sendirian lagi. Klan Xiao perlu mengandalkanmu jika ingin merevitalisasi di dalam kekaisaran Jia Ma. Hai Bodong, Jia Xingtian, dan yang lainnya terdiam saat mereka melihat Xiao Yan, yang menangis kesakitan seperti binatang buas yang terluka di langit. Kekuatan besar protektor Wu telah melebihi harapan semua orang. Tak disangka bahkan seseorang sekaliber Yao Lao akan berakhir dengan takdir seperti itu. Yun Yun dan Nalan Yanran juga terkejut saat mereka melihat rasa sakit yang terungkap di wajah pemuda itu dari udara di atas tanah terbuka. Mereka hanya melihat pemuda yang biasanya rasional ini menunjukkan emosi seperti itu 2 kali selama tahun-tahun ini. Pertama kali adalah saat ayahnya hilang dan yang kedua adalah hari ini. Guru, apa yang kita lakukan sekarang? Dia membunuh Grand Guru Yun San. Kami, Nalan Yanran melihat kekacauan di lapangan terbuka. Ketika tatapannya menyapu mayat para sesepuh itu, matanya menunjukkan ekspresi terkejut. Sekte Mystic Cloud ini benar-benar hancur. Sebelumnya, Yun Yun sudah memberitahu Nalan Yanran secara rinci tentang apa yang terjadi di dalam Mystic Cloud Sekte. Tentu saja, dia secara alami tidak menyembunyikan kematian Yun San. Oleh karena itu, pada saat ini, Nalan Yanran juga tahu bahwa penyebab utama Mystic Cloud Sekte berubah menjadi keadaan ini adalah Xiao Yan di langit. Yun Yun mengepalkan tangannya dengan erat. Wajahnya juga dipenuhi dengan ekspresi berjuang. Dia jelas mengerti bahwa kali ini, Xiao Yan datang untuk membalas dendam. Tindakan yang dilakukan Mystic Cloud Sekte terhadap klan Xiao membuatnya sedemikian rupa sehingga tidak ada peluang rekonsiliasi. Apa yang tidak dia beritahu Nalan Yanran adalah kemungkinan masalah hari ini belum berakhir. Sekarang orang tua yang tampaknya memiliki hubungan yang cukup dalam dengan Xiao Yan ditangkap, kemungkinan kemarahan Xiao Yan akan sepenuhnya berbalik melawan Mystic Cloud Sekte. Bagaimanapun, pelindungmu yang misterius itu adalah seorang penolong yang ditemukan Yun San dari suatu tempat yang tidak diketahui. Jika seseorang melihatnya seperti ini, kedua orang terdekat Xiao Yan dihancurkan secara langsung atau tidak langsung oleh Mystic Cloud Sekte. Bahkan Yun Yun tahu bahwa tidak ada kemungkinan perseteruan kedua belah pihak bisa rujuk. Oleh karena itu, kemungkinan Mystic Cloud Sekte tidak akan ada lagi di dalam kekaisaran Jia Ma di masa depan. Sudut mulut Yun Yun memiliki kepahitan karena pikiran ini berputar dengan cepat di dalam hatinya. Dia tidak menyangka bahwa semuanya akan benar-benar berkembang sampai tahap ini. Selain itu, dia juga memiliki tanggung jawab yang sulit dia lepaskan dalam semua ini. Jika dia tidak diam-diam berjanji untuk mengizinkan Nalan Yanran pergi dan membatalkan pertunangan saat itu, kemungkinan tidak ada dari masalah ini yang akan ada. Xiao Yan dan Mystic Cloud Sekte semuanya akan menjadi satu dan mereka bahkan mungkin terkait dengan pernikahan. Xiao Yan di langit akhirnya mulai diam secara bertahap seiring waktu perlahan mengalir. Dia dengan lembut mendorong Medusa ke samping sebelum menggunakan mata merah dinginnya untuk menyapu tanah terbuka dari Mystic Cloud Sekte di bawah Yun Yun dan Nalan Yanran. Tanah terbuka segera menjadi sunyi ketika mata merah tua Xiao Yan menyapu. Beberapa murid Mystic Cloud Sekte diam-diam menelan air liur. Mereka merasakan kegelisahan di hati mereka. Sekarang iblis besar misterius telah melarikan diri, kemungkinan besar inilah waktunya untuk datang dan mencari Mystic Cloud Sekte untuk melunasi hutang mereka. Hai Bodong dan yang lainnya terkejut saat melihat ekspresi Xiao Yan. Mereka segera menggerakkan tubuh mereka dan muncul di samping Xiao Yan dan menatap area di bawah dengan niat buruk. Wajah cantik Yun Yun berubah sedikit ketika dia melihat barisan di langit. Dia menekan tangannya yang halus ke bawah dan menekan keributan di tanah terbuka. Saat ini, Yun San sudah meninggal. Oleh karena itu, dia sekali lagi menjadi orang yang bertanggung jawab atas semua masalah dalam Mystic Cloud Sekte. Karena inilah dia tidak bisa begitu saja menyaksikan Mystic Cloud Sekte dihancurkan oleh tangan Xiao Yan. Kamu sebenarnya apa yang ingin kamu lakukan? Sudah di saat seperti ini. Mengapa Anda tidak berbicara terus terang saja?
Apa sebenarnya yang ingin Anda lakukan? Yun Yun mengatupkan gigi peraknya. Matanya yang melayang akhirnya berhenti di wajah Xiao Yan yang sangat dingin. Emosinya sangat kacau saat ini. Meskipun hubungannya dengan Yun San menjadi jauh lebih pucat selama beberapa tahun ini, Yun San akhirnya adalah gurunya. Sekarang Yun San telah mati oleh tangan Xiao Yan, dia seharusnya membantunya membalas dendam. Namun, mengingat berbagai tindakan Yun San selama beberapa tahun ini, dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena telah mencapai tujuan seperti itu. Poin ini adalah sesuatu yang bahkan Yun Yun tidak bisa membantahnya. Yun San mati di tangan Xiao Yan. Berbicara secara wajar, dia pantas mati. Namun, di sisi emosional, Yun Yun memegang tanggung jawab untuk membantu balas dendam atas dirinya sebagai murid Mystic Cloud Sekte. Namun, lupakan masalah tentang Mystic Cloud Sekte yang sangat dirugikan. Bahkan jika Yun Yun memiliki kemampuan, sangat sulit baginya untuk membunuh Xiao Yan dan membalas dendam. Karenanya, perjuangan Yun Yun cukup intens di tengah keraguan ini. Wajah Xiao Yan berkedut saat mendengar suara Yun Yun. Namun, dia mengangkat kepalanya dan tertawa ke langit. Tawa itu dipenuhi dengan kesengsaraan dan amarah. Apa yang saya inginkan? Sekte Mystic Cloud menculik ayah saya lalu menghancurkan klan Xiao saya. Sekarang, itu bahkan menyebabkan guruku ditangkap oleh Hall of Souls dengan takdirnya tidak diketahui. Anda masih bertanya apa yang ingin saya lakukan? Yun Yun memegang erat tangannya yang halus saat dia merasakan penderitaan dan kemarahan dalam kata-kata Xiao Yan. Kuku jarinya menembus telapak tangannya sampai terasa sakit. Dia bisa mengetahui jenis kemarahan dan rasa sakit di hati mantan. Dia juga tidak punya alasan untuk memberikan tindakan yang telah dilakukan Mystic Cloud Sekte beberapa tahun ini. Tindakan yang dilakukan guru beberapa tahun ini memang sangat merugikan Anda. Namun, Anda telah mengubah Mystic Cloud Sekte menjadi seperti itu. Tidak bisakah kamu berhenti begitu saja? Payudara penuh Yun Yun naik dengan lembut saat dia dengan lembut menggigit bibir bawah merahnya. Dia akhirnya tanpa sadar berbicara beberapa saat kemudian. Suara itu mengandung nada memohon. Berhenti. Anda meminta saya untuk berhenti pada saat seperti itu. Apakah menurutmu itu mungkin? Xiao Yan tertawa dingin. Kemarahan melonjak ke mata merahnya saat dia bergemuruh. Aku tidak akan berhenti selama Mystic Cloud Sekte terus ada di dalam kekaisaran Jiama. Hanya darah yang bisa membasuh perseteruan darah dari klan Xiaoku. Mata cerah Yun Yun menatap tajam ke wajah Xiao Yan yang agak kehilangan akal sehatnya. Kesedihan muncul di sudut mulutnya. Suaranya serak saat dia berbicara. Haruskah kamu benar-benar mengubah keadaan ke tahap seperti itu untuk menjadi bahagia? The Mystic Cloud Sekte saat ini telah membayar hutang darah. Tidak bisakah kamu menunjukkan belas kasihan? Haha, haha. Xiao Yan hanya tertawa terbahak-bahak saat mendengar kata-kata Yun Yun. Namun, semua orang bisa mendengar amarah dalam tawanya. Tunjukkan belas kasihan. Apakah Mystic Cloud Sekte menunjukkan belas kasihan ketika menghancurkan klan Xiao saya? Jika bukan karena bantuan klan primer, kemungkinan anggota klan Xiao saya akan sepenuhnya dimusnahkan oleh Mystic Cloud Sekte Anda. Apakah ada yang menunjukkan belas kasihan saat itu? Pucat muncul di wajah cantik Yun Yun. Tubuh indahnya sedikit gemetar. Setiap kata yang diucapkan Xiao Yan tajam, menyebabkan dia tidak memiliki alasan untuk membalas. Ini karena semua masalah ini semua dimulai oleh Mystic Cloud Sekte. Klan Xiao telah menjadi korban sejak awal. Aku tahu bahwa Mystic Cloud Sekte bersalah sehubungan dengan masalah klan Xiao. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, bagaimanapun, saya adalah pemimpin sekte dari Mystic Cloud Sekte. Saya akan melakukan yang terbaik untuk menghentikan Anda jika Anda ingin menghancurkan sekte ini. Bahkan jika aku harus mempertaruhkan nyawaku ini, wajah Yun Yun menjadi pahit saat dia menghirup udara dalam-dalam dan perlahan berbicara. Tinju Xiao Yan gemetar saat dia melihat kepahitan dan tekad di wajah Yun Yun. Sesaat kemudian, dia dengan marah meraung, Yun Yun,
jangan berpikir bahwa aku akan melepaskan Mystic Cloud Sekte karena ini. Saya telah mengatakan bahwa antara klan Xiao dan Mystic Cloud Sekte, hanya satu pihak yang bisa ada di dalam kekaisaran Jiama. Saya tidak akan mengubahnya untuk siapapun, termasuk Anda. Yun Yun tersenyum pahit saat matanya yang cerah menatap wajah muda yang dipenuhi amarah. Dia telah menyebabkan dia kecewa saat itu. Hari ini, dia takut dia harus mengecewakannya sekali lagi. Karena itu masalahnya, kamu harus mengalahkanku dulu. Saya pikir itu seharusnya sangat mudah mengingat kekuatan Anda sekarang. Yun Yun mengencangkan tangan halusnya dan pedang panjang berwarna hijau muncul dan muncul. Dia mengangkat wajah cantiknya dan berbicara dengan pelan. Yun Yun, kamu lebih baik tidak berlebihan. Hati Xiao Yan langsung bergejolak saat melihat Yun Yun benar-benar mengangkat pedangnya ke arahnya. Wajahnya galak saat dia berteriak, "Maaf, maaf." Bagian belakang gigi Yun Yun menggigit bibir bawahnya saat dia melihat kemarahan buas di wajah Xiao Yan. Dia menggelengkan kepalanya perlahan, mengetahui bahwa tindakan ini telah menyebabkan Xiao Yan sangat terluka. Namun, dia adalah pemimpin sekte dari Mystic Cloud Sekte. Memiliki konsep yang dituangkan ke dalam dirinya sejak dia masih muda menyebabkan dia tidak bisa meninggalkannya. Mata Xiao Yan dengan marah menatap sosok Yun Yun yang lembut gemetar. Dia mengatupkan giginya dengan kuat. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba mengeluarkan sejumlah besar pil obat dari cincin penyimpanannya dan dengan liar melemparkannya ke mulutnya. Auranya yang melemah pulih sedikit saat pil obat memasuki tubuhnya. Namun, metode cerukan yang kuat semacam ini tidak dianggap sebagai metode yang baik. Setelah kekuatan obat habis, kelemahan itu akan meningkat berkali-kali lipat dari sebelumnya. Namun, Xiao Yan saat ini sama sekali tidak peduli tentang semua ini. Xiao Yan, kamu tidak harus melawan. Masih ada kita di sekitar Hai Bodong melihat tindakan Xiao Yan dan buru-buru berbicara. Dia jelas mengerti bahwa orang ini sudah agak tidak rasional setelah menerima begitu banyak pukulan. Saya akan melakukannya sendiri. Suara Xiao Yan serak saat dia berbicara. Mulutnya melakukan yang terbaik untuk mengunyah pil obat sementara tatapannya dengan tegas mengarah ke Yun Yun di bawah. Yun Yun juga tersenyum pahit saat dia merasakan doki yang perlahan melonjak keluar dari tubuh Xiao Yan. Tangannya mengepalkan pedang panjang. Apa yang menunggunya adalah pertarungan yang paling dia takuti di dalam hatinya. Guru, tubuh Nalan Yanran di sampingnya berkedip dan muncul di depan Yun Yun ketika dia melihat doki melonjak keluar dari tubuhnya. Dia dengan lembut berkata, "Izinkan saya untuk melakukannya." Hal-hal berkembang ke tahap ini karena sikap keras kepala saya saat itu. Kamu tidak salah jika tidak ingin menikah dengan orang yang tidak kamu sukai saat itu. Yun Yun menghela nafas. Namun, saya setidaknya anggota dari Mystic Cloud Sekte. Murid ini secara alami tidak akan duduk diam jika dia ingin menghancurkan Mystic Cloud Sekte. Serahkan pertempuran ini padaku. Nalan Yanran tersenyum ke arah Yun Yun sebelum segera mengangkat kepalanya untuk melihat Xiao Yan di langit. Suara jernihnya terdengar, "Xiao Yan, saya juga menyesali apa yang terjadi selama 3 tahun ini. Namun, saya juga anggota dari Mystic Cloud Sekte. Oleh karena itu, jika Anda ingin menghancurkan Mystic Cloud Sekte, kamu harus bertarung denganku dulu." Nalan Yanran menghirup udara dalam-dalam. Doki yang kuat tiba-tiba melonjak keluar dari tubuh Nalan Yanran. "Yanran, ini adalah masalah antara Mystic Cloud Sekte dan Xiao Yan. Anda tidak boleh ikut campur dalam urusan orang lain." Ekspresi Nalan Jie dan Nalan Su di langit segera berubah saat Nalan Yanran melangkah maju. Mereka buru-buru meneriakkan peringatan. Jelas bahwa Mystic Cloud Sekte saat ini dalam keadaan genting. Mengingat kekuatan Xiao Yan saat ini, tidak sulit baginya untuk menghancurkannya. Nalan Yanran secara alami tidak bisa menang jika dia menentangnya. Jika dia tidak berhati-hati, dia mungkin membuat Xiao Yan marah sekali lagi dan bahkan menyebabkan klan Nalan menderita karenanya. Nalan Yanran perlahan menggelengkan kepalanya saat dia mengangkatnya dan menatap Nalan Jie dan Nalan Su.
Kekeraskepalaan muncul di matanya yang cantik. Semua kemampuan saya diwariskan kepada saya oleh guru dan Misty Cloud Sekte. Saya pasti tidak akan duduk diam dan menonton pada saat seperti itu. Nalan Jie dan Nalan Su sangat marah melihat Nalan Yanran begitu keras kepala sehingga mereka berdua melompat di tempat. Namun, mereka tidak punya pilihan. Pada saat ini, kekuatan yang terakhir jelas melebihi kekuatan mereka. Tuan Xiaoyan, tolong jangan menyerang dulu. Izinkan aku yang dulu untuk mengejar gadis ini dengan benar. Nalan Jie tiba-tiba melihat wajah Xiaoyan yang perlahan gelap dan buru-buru berbicara saat dia melompat di tempat. Xiaoyan melambaikan tangannya dan memotong kata-kata dari mulut Nalan Jie. Dia bahkan tidak menatapnya. Tatapannya terfokus pada wajah Nalan Yanran yang keras kepala di bawah. Cahaya perak berkedip dan muncul di bawah kakinya. Sesaat kemudian, dia mengepakkan sayapnya dan sosoknya berubah menjadi sosok cahaya yang tiba-tiba bergegas turun. Kecepatan menakutkan yang tiba-tiba ditampilkan Xiaoyan menyebabkan wajah Nalan Yanran sedikit berubah. Tangannya segera bergerak dan aura pedang tajam keluar dari telapak tangannya sebelum menusuk ke arah sosok buram itu. Ci. Sosok hitam itu bergerak dengan aneh di langit dan segera menghindari aura pedang itu. Api hijau giok kehitaman tiba-tiba menjadi lebih gelap dan gemuruh guntur samar bergema di langit. Segera, sosok hitam yang telah diubah Xiaoyan menghilang. Nalan Yanran dikejutkan oleh menghilangnya Xiaoyan yang tiba-tiba. Syok segera muncul di matanya. Kecepatan ini, bagaimana mungkin seorang ahli Do Wang bisa memilikinya? Ruang di depannya beriak luar biasa seperti Nalan Yanran linglung karena ini. Sosok hitam seperti hantu tiba-tiba muncul. Mata Nalan Yanran sedikit menyusut. Dia menggerakkan tangannya dan doki yang kuat ditembakkan dengan kejam. Blar, 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 blar. Gumpalan api hijau tua menyala dan muncul. Itu bertabrakan dengan doki dan segera meledak di tengah suara yang rendah dan dalam. Kedua serangan itu dengan cepat memusnahkan satu sama lain. Nalan Yanran baru saja mundur ketika sosok hitam langsung menembus hambatan udara. Dia dengan kuat meraih leher panjangnya, menyebabkan tubuh indahnya menjadi kaku. Meskipun kita berdua berada di puncak kelas Do Wang, aku hanya perlu beberapa pertukaran untuk membunuhmu. Suara dingin itu perlahan terdengar sebelum tubuh Xiaoyan muncul di depan Nalan Yanran seperti hantu. Pada saat ini, tangannya dengan kuat mencengkeram tenggorokan yang terakhir. Yang dia butuhkan hanyalah melepaskan sedikit kekuatan untuk mematahkan lehernya. Nalan Yanran sebenarnya dikalahkan oleh Xiaoyan hanya setelah 2 atau 3 pertukaran. Ini adalah sesuatu yang menyebabkan Nalan Yanran merasa terkejut. Hanya pada saat inilah dia benar-benar percaya bahwa Yun San benar-benar telah dikalahkan oleh tangan Xiaoyan. Selain terkejut, dia juga merasa agak sedih. Awalnya, dia mengira bahwa setelah lulus ujian gerbang kehidupan dan kematian, peningkatan besar dalam kekuatannya pasti akan mampu melampaui Xiaoyan. Namun, kenyataan memberinya jawaban yang kejam. Lehernya terulur dengan anggun. Namun, ia tidak berani bergerak bahkan sedikit pun di bawah tangannya yang sedikit gemetar. Saat ini, Xiaoyan tidak dalam keadaan tenang. Jika dia benar-benar dengan marah melepaskan kekuatannya, kemungkinan jiwa perempuan ini akan menjadi mayat es lainnya di tanah terbuka ini. Xiaoyan, jangan sakiti Yanran. Pertukaran sepersekian detik juga membuat Yun sedikit lengah. Pada saat dia pulih, dia melihat bahwa Xiaoyan benar-benar menahan Nalan Yanran. Hatinya segera bangkit saat dia berteriak tanpa sadar. Tuan Xiaoyan, tolong tunjukkan belas kasihan. Nalan Jie dan Nalan Su di langit juga dikejutkan sampai titik di mana keringat dingin mengalir deras. Kedua tubuh mereka bergerak dan buru-buru bergegas turun sebelum memohon dengan suara cemas. Saat ini, Nalan Yanran telah mencapai kekuatan puncak kelas Do Wang. Dengan cara ini, itu akan menyebabkan peningkatan besar dalam kekuatan klan Nalan. Mereka benar-benar akan muntah darah jika dia dengan mudah dibunuh oleh Xiaoyan. Hai Bodong dan yang lainnya menyaksikan adegan ini.
Mereka bertukar pandang satu sama lain tetapi tidak membuka mulut untuk mengatakan apapun. Saat ini, Misty Cloud Sekte sudah sangat lumpuh. Tidak hanya Yun San yang mati tetapi lebih dari setengah dari sesepuh juga mati. Meskipun sekte itu masih memiliki Yun Yun, seorang elit Do Huang dengan reputasi yang cukup besar, kemungkinan akan mengalami kesulitan menyebabkan banyak masalah di masa depan. Xiao Yan mengabaikan suara semua orang saat tangannya sedikit gemetar. Tangannya memegangi leher Nalan Yanran dengan erat dan perjuangan melintas di bagian dalam matanya. Dia bukanlah orang yang benar-benar tidak berperasaan. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, dia dan Yun Yun masih memiliki perasaan yang rumit dan rumit. Nalan Yanran di depannya juga hampir menjadi wanita yang akan menemaninya seumur hidup. Dia tidak memiliki banyak perasaan untuk yang terakhir tetapi terhadap Yun Yun. Membunuh. Tangisan yang mengguncang surga tiba-tiba ditransmisikan dari dasar puncak gunung tepat saat cahaya berkedip di mata Xiao Yan. Segera, sejumlah sosok manusia lapis baja yang tak terhitung jumlahnya datang berkerumun seperti semut sebelum mengelilingi seluruh sekte. Kedatangan tentara yang tiba-tiba telah menyebabkan murid-murid Misty Cloud Sekte di tempat terbuka menjadi kacau. Wajah mereka menjadi sedikit putih saat mereka merasakan niat membunuh yang melonjak ke langit. Apakah orang-orang ini benar-benar berniat untuk membunuh setiap orang dalam Misty Cloud Sekte? Aliran manusia yang datang dari segala arah dibebankan ke Misty Cloud Sekte seperti air banjir. Mereka dengan cepat tiba di suatu tempat di dekat tanah terbuka dan benar-benar mengelilingi semua orang yang hadir. Aliran para prajurit perlahan-lahan berhenti dan aliran manusia terbelah di tengah. Sosok Putri Yao Ye perlahan muncul di hadapan semua orang. Yao Ye, yang telah mengungkapkan dirinya, memiliki tatapan tertegun saat dia melihat ke tanah terbuka yang sudah berantakan total. Akhirnya, ia berhenti di depan pemuda berjubah hitam itu. Dia baru saja akan mengatakan sesuatu ketika sesosok manusia bergegas turun dari langit dan muncul di depannya. Kakek buyut, pertahanan Misty Cloud Sekte telah hancur total. Selama perintah diberikan, Yao Ye buru-buru melangkah ke depan saat melihat orang yang datang. Dia tersenyum sedikit tetapi kata-kata yang keluar dari bibir merahnya cukup berdarah dan acuh tak acuh. Tidak perlu terburu-buru. Mari kita lihat niat Xiao Yan. Jia Xingtian melambaikan tangannya dan mengalihkan pandangannya ke arah Xiao Yan di langit. Nasib Misty Cloud Sekte sepenuhnya dipegang di tangannya. Selama dia memberi kata, darah akan benar-benar mengalir seperti sungai di Misty Cloud Sekte hari ini. Semua murid Misty Cloud Sekte akan menjadi jiwa mati di hadapan pedang. Yao Ye dengan patuh mengangguk saat mendengar ini. Meskipun dia adalah bangsawan dan dia mengendalikan kehidupan seluruh kekaisaran, dia bukan wanita biasa. Dia secara alami tahu siapa orang yang bisa mengambil keputusan di sekitar sini. Nasib Misty Cloud Sekte saat ini sudah ditentukan. Dalam hal ini, harimau ganas yang telah mendominasi kekaisaran Jia Ma selama bertahun-tahun ini benar-benar runtuh. Namun, seekor harimau ganas muda lainnya telah muncul. Selain itu, dia memiliki kekuatan dan potensi yang bahkan lebih menakutkan daripada sebelumnya. Singkatnya, keluarga kekaisaran mereka mungkin telah meminjam kekuatan Xiao Yan untuk menghancurkan sekte Misty Cloud yang paling mereka takuti. Namun, tidak lama kemudian, Misty Cloud Sekte baru akan muncul. Ini karena kekuatan Xiao Yan saat ini telah memberinya kualifikasi semacam ini. Xiao Yan melirik para prajurit yang naik ke puncak gunung. Dia segera melihat wajah cantik putih pucat Yun Yun di samping dan tangannya perlahan melepaskan leher Nalan Yanran. Kemerahan halus melonjak ke wajah putih Nalan Yanran setelah dia melarikan diri dari penjepit Xiao Yan. Dia mengeluarkan beberapa batuk hebat sebelum buru-buru bergerak di belakang Yun Yun. Guru. Yun Yun dengan lembut melambaikan tangannya dan memotong kata-kata Nalan Yanran. Dia menundukkan kepalanya dan menatap pasukan yang dipenuhi dengan aura membunuh. Akhirnya, dia perlahan menghela nafas dan bertanya dengan suara serak, "Apakah kamu benar-benar hanya akan puas jika kamu membunuh semua orang?"
Siapa yang akan membayar perseteruan darah klan Xiaoku? Emosi yang tidak diketahui melonjak ke dalam hati Xiao Yan saat dia melihat wajah pucat-pucat Yun Yun. Dia segera menoleh, mengeraskan hatinya dan berbicara dengan dingin. Yun Yun tersenyum tragis. Dia perlahan mengencangkan cengkeramannya pada pedang panjangnya. Sesaat kemudian, dia mengatupkan gigi peraknya dengan tiba-tiba. Aku akan membalasnya. Tangan Yun Yun bergerak setelah dia mengatakan ini. Longsword tajam di tangannya dengan kejam menusuk lehernya. Guru, tindakan Yun Yun ini segera menyebabkan kekacauan meletus di tanah terbuka di bawah. Nalan Yanran di belakangnya pucat saat dia berteriak dengan tajam. Pedang panjang memotong udara. Namun, sebuah tangan tiba-tiba muncul tepat saat akan menembus leher Yun Yun. Itu segera mencengkeram dengan kuat ke bilah pedang. Darah segar mengalir di sepanjang pedang panjang itu dan jatuh darinya. Yun Yun kaget saat melihat pedang panjang itu berhenti. Dia segera melihat tangan yang dipotong oleh pedang panjang saat darah mengalir berulang kali keluar darinya. Dia buru-buru meninggalkan pedangnya dan ingin melangkah maju untuk membantu tetapi akhirnya tidak berani bergerak di depan wajah Xiao Yan yang sangat gelap dan dingin, merasa tidak berdaya sejenak. Tak disangka Xiao Yan benar-benar akan campur tangan. Jika kamu mati, semua anggota Mystic Cloud Sekte akan menemanimu mati. Xiao Yan melempar pedang panjang itu ke samping. Wajahnya acuh tak acuh saat dia mengusap tangannya di jubahnya sementara suaranya berbicara dengan cara yang dingin. Xiao Yan, apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Jika Anda berpikir bahwa Mystic Cloud Sekte berhutang terlalu banyak kepada Anda, gunakan saja hidup saya sebagai kompensasi selama Anda membiarkan murid-murid biasa dari Mystic Cloud Sekte ini pergi. Mereka hanya mematuhi perintah dan tidak tahu apa-apa. Yun Yun tidak berani melakukan gerakan yang tidak biasa setelah mendengar ancaman dari Xiao Yan ini. Dia hanya bisa mengatupkan gigi peraknya saat dia mengeluarkan kata-kata. Membayar kembali. Membalas apa? Bisakah kematianmu menghidupkan kembali anggota klan Xiaoku? Bisakah kematianmu mengizinkan ayah dan guruku kembali? Dasar wanita bodoh. Mata Xiao Yan tiba-tiba melebar saat dia meraung dengan marah. Yun Yun telah bertarung melawannya berulang kali untuk Mystic Cloud Sekte. Hal ini menyebabkan amarahnya menyerang hatinya. Seluruh lapangan terbuka benar-benar sunyi. Hanya teriakan Xiao Yan yang bergema di langit. Semua orang tahu bahwa nasib Mystic Cloud Sekte saat ini berada di tangan pemuda ini yang emosinya saat ini sangat tidak stabil. Mata Yun Yun tidak berani bertemu dengan mata Xiao Yan setelah melihat ekspresi marah Xiao Yan. Harus dikatakan bahwa orang di depannya bukan lagi pemuda yang agak lembut setelah tidak bertemu dengannya selama 3 tahun. Saat ini dia sudah sepenuhnya memiliki watak dan kebesaran orang yang kuat. Aku tidak menggunakan hidupku untuk mengancammu untuk melepaskan Mystic Cloud Sekte. Saya tahu bahwa saya mungkin tidak memiliki seperti itu sekarang, namun, sebagai pemimpin sekte dari Mystic Cloud Sekte, tidak ada lagi kebutuhan bagi saya untuk tetap di dunia ini jika semua orang di Mystic Cloud Sekte benar-benar dibunuh oleh Anda. Setelah itu, saya hanya bisa bunuh diri untuk meminta maaf kepada semua leluhur. Yun Yun tertawa pahit dan perlahan berbicara saat cahaya melewati matanya. Xiao Yan mengencangkan tinjunya. Matanya berkedip-kedip. Semua orang tahu bahwa dia sedang berjuang di dalam hatinya. Hai Bodong dan yang lainnya di langit dengan bijak memilih untuk tidak mengganggu saat mereka melihat pemandangan ini. Mereka sudah lama menyadari bahwa Xiao Yan memiliki hubungan yang dalam dengan Yun Yun. Sepertinya ada sesuatu dari menonton percakapan mereka saat ini. Medusa di samping tetap tertahan di udara. Tatapannya acuh tak acuh saat dia melihat beberapa orang di bawah yang terjerat satu sama lain. Emosi yang agak kesal muncul di dalam hatinya saat mendengar percakapan antara Xiao Yan dan Yun Yun yang penuh dengan makna tersembunyi. Emosi kesal semacam ini menyebabkan dia menarik si Yan kecil sementara yang terakhir dengan penuh semangat menonton pemandangan di bawah. Setelah itu, dia secara acak mengusap kepala kecilnya, menyebabkan yang terakhir mengadopsi wajah pahit saat dia menggerutu. Xiao Yan,
Semuanya dimulai karena aku saat itu. Selama Anda bersedia melepaskan Misty Cloud Sekte dan Guru, saya, Nalan Yanran, akan bersedia bahkan jika saya harus berakhir sebagai budak atau hamba. Nalan Yanran di samping tiba-tiba mengatupkan giginya dan berbicara ketika dia melihat wajah Xiao Yan yang berubah dengan cepat. Nalan Jie dan Nalan Su terkejut saat mendengar kata-kata Nalan Yanran. Mereka bertukar pandang satu sama lain tetapi tidak membuka mulut untuk berbicara. Dengan kemampuan dan faksi Xiao Yan saat ini, dia pasti akan menjadi Misty Cloud Sekte lain di masa depan. Secara alami tidak perlu menyebutkan manfaat terhadap klan Nalan jika Nalan Yanran sekali lagi dapat memiliki hubungan dengannya. Tidak apa-apa bahkan jika hubungan seperti ini adalah seorang hamba atau budak. Mereka masih cukup percaya diri dengan penampilan Nalan Yanran. Meskipun dia memiliki sedikit dendam dengan Xiao Yan di masa lalu, banyak hal secara alami akan berubah begitu mereka bersama untuk waktu yang lama. Jika aku memiliki minat seperti itu, hubungan kita akan berbeda 3 tahun lalu. Xiao Yan dengan acuh tak acuh melirik Nalan Yanran dan dengan dingin berkata, kamu ingin menggunakan dirimu sendiri untuk menukar nyawa begitu banyak orang di Misty Cloud Sekte. Atas dasar apa Anda layak mendapatkannya? Nalan Yanran dengan erat menggigit bibir merah bawahnya. Meskipun dia tidak senang di dalam hatinya, dia tidak berani bertindak sombong terhadap pemuda ini, yang mengendalikan kehidupan Misty Cloud Sekte di tangannya. Saat ini, status kedua belah pihak tidak lagi seperti 3 tahun lalu. Kamu harus berhenti bermain-main dengan guru dan murid ini. Beritahu kami apa yang Anda inginkan. Dengan hal-hal yang telah berkembang sampai sejauh ini, Misty Cloud Sekte tidak lagi memiliki kekuatan untuk membalas. Yun Yun menghela nafas agak lelah. Dia berhenti menyembunyikan matanya yang cerah dan menatap Xiao Yan. Suaranya serak saat dia berbicara. Xiao Yan mengernyitkan alisnya sedikit. Dia mulai memperhatikan Yun Yun di depannya. Namun, Yun Yun tidak bersembunyi di bawah tatapan tajam kali ini. Matanya yang cerah dipenuhi dengan kelelahan dan ketidakberdayaan. Sudut mulut Xiao Yan bergerak dan ekspresinya gelap. Tatapannya menyapu tanah terbuka besar di bawah. Lama kemudian, dia tiba-tiba mengatupkan giginya saat suara dinginnya bergema di langit. Membubarkan Misty Cloud Sekte dalam waktu 1 bulan. Jika tidak ada yang akan tetap hidup. Sekian dulu alur cerita Battle Through the Heavens Season 6. Tunggu next episodenya. Mohon sodako subscribe, share, like dan komennya. Agar Mimin lebih semangat untuk uploadnya. Semoga kebaikan sedulur KB dibalas oleh Tuhan. Dan semoga hari-hari sedulur KB menyenangkan. Semoga kesuksesan selalu menyertai sedulur semuanya. Terima kasih.